Hai, ketemu lagi di Adivita Story. Sesuai sama judulnya, kali ini kita mau review salah satu hotel di Puncak Bogor. Sebenarnya ini video udah lumayan lama, tapi baru sempat ngeditnya. Oke, nama hotelnya adalah Le Eminence Hotel. Pasti udah banyak yang tahu nih tentang hotelnya, terutama buat kamu yang lagi cari hotel yang family friendly dengan fasilitas yang super lengkap ditambah dengan pemandangan serba hijau, nuansanya asri banget. Nah, kamu wajib buat nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe Adivita Story supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya. Happy watching. Aksesnya terutama kalau kamu datang dari arah Jakarta sebenarnya itu mudah gitu. Tapi karena ada penutupan jalur ya, kita waktu itu datangnya hari Minggu tiap weekend terutama di atas jam 12 siang. Jadi ya mau gak mau kita melewati jalur alternatif yang lumayan tricky, lumayan panjang juga ya. Soalnya kalau ditungguin gak mungkin nih dibuka jalurnya, itu bisa sampai malam banget. Waktu itu kita melewati jalur alternatifnya sampai ke daerah Agung Mas. Kebayang itu cukup jauh ya. Kenapa sampai Agung Mas? Ya karena penutupan jalur di daerah Agung Mas bisa sampai jam 4 sore aja. Selain itu yang juga berkesan dari perjalanan menuju ke hotel ini adalah kabutnya dong. Kabutnya tebel banget karena habis hujan, tapi suasananya tuh bikin tambah syahdu gitu. Meski begitu harus tetap hati-hati nih, soalnya jarak pandang jadi kurang jelas. Salah satu yang jadi favorit kita dari hotel ini adalah liftnya. Tuh, dibuat ada jendelanya jadi sejauh mata memandang hijau semua. Lobbynya juga oke, pemandangan ke arah sana pemandangan kelihatan jelas banget, bagus ya. Terus lobbynya juga megah, luas, udah banyak sofa juga di sekitar sini, jadi bisa digunakan kalau kamu menunggu antrian check in. Masih di lobby, buat kamu yang mau kasih surprise boleh banget bisa beli buket bunga di sini. Ada offering romantic dinner juga berdua sama pasangan. Nah kalau yang ini kita lagi check in, prosesnya nggak terlalu lama karena memang antriannya juga nggak terlalu banyak ya. Kalau kamu bosan nunggu di lobby, kamu bisa menunggu juga di lounge tuh. Pemandangannya bagus banget beneran deh. Ada kopi, ada cake, ada es krim juga di sini. Oke, sekarang kita menuju ke lift dulu. Oh iya, yang unik banget dari hotel ini, ternyata buildingnya itu dibangun di area pertebingan gitu. Makanya liftnya menuju ke arah bawah. Pantas aja waktu kita naik lift itu kerasanya kok sebentar gitu. Padahal lantai 11, ternyata dari lobi arahnya ke bawah. Nggak lama setelah menyusuri koridor hotel, kita sampai di unit kamarnya. Kesan pertama yang kita lihat ya, ini luas banget dan lucu banget ini gajahnya. Oke, terus jendelanya juga besar ya, langsung menghadap ke gunung tuh. Asri banget beneran. Di balkonnya juga dilengkapi sama 2 kursi dan 1 meja. Pas banget nih duduk-duduk di balkon sambil melihat pemandangan hijau di luar. Kamar ini juga udah dilengkapi sama bathtub. Oh iya, kita juga dapat free compliment birthday, apa nih, cookies ya, makaron gitu, karena kita check in berbarengan sama hari ulang tahunnya suami. Nah sekarang ayo kita lihat detail dari roomnya. Di awal datang ya langsung kelihatan di sini ada kayak semacam lemari gitu ya, bisa gantung pakaian di sini, naruh-naruh tas, juga koper ya kan. Ukurannya cukup besar, jadi space-nya juga cukup banyak ya. Cukup lah ini untuk menampung beberapa barang bawaan keluarga, terutama kalau yang bawaan anak. Kalau di sebelahnya ada tempat sandal atau sepatu. Kita lanjut ke kamar mandinya. Kamar mandinya bersih ya tentunya, ada kloset, di sebelahnya ada shower, ada wastafel dilengkapi sama cermin dan juga hair dryer. Kalau yang di sebelah sini ada bathtub dan juga handuk. Amenitiesnya sebelah sini cukup lengkap ya, ada 2 gelas kumur, body wash, shampoo, conditioner, sampai head cup juga ada, shaver dan sabun batang, 2 toothkit. Di dekatnya yang bisa bikin relax juga kalau lagi mandi ya, ini bathtub ya, ukurannya cukup. Terus kalau kamu nggak mau juga kelihatan dari luar kalau lagi mandi atau lagi berendam, tirainya bisa diturunin ke bawah. Tuh. Kita lanjut ke area minibarnya, ada coffee maker, kettle pemanas, 2 cangkir, terus 2 mineral water juga, kopi gula teh. Kemudian kalau yang ini adalah semacam voucher sesi foto keluarga gitu yang bisa dipakai sebelum jam 4 sore. Hasilnya nanti bisa diambil di lobby. Terus di sebelahnya ada access card ya. Access cardnya ada 2. Jadi kalau misalnya salah satu dari
Tamu hotel mau keluar kamar, nggak perlu repot-repot copot kartu akses yang lagi dipasang. Di bawahnya ada kulkas mini, isinya masih kosong, bisa buat simpan-simpan cemilan. Kalau bawa anak-anak pasti butuh banget nih. Ukuran TV-nya ini cukup ya menurut kita. Ada meja kerja juga dilengkapi sama phone-nya. Terus bednya juga ini cukup ya buat 3 orang. Penerangannya juga oke kalau malam karena dilengkapi sama ini ya beberapa lampu meja hias di kedua sisi tempat tidurnya. Dan yang paling useful banget ada sofanya dong, ukurannya besar. Next, dari awal datang tadi udah kelihatan ya pemandangan di luar sana serba hijau membentang pegunungan di depan, terus di bawah juga ada kawasan persawahan yang masih dalam lingkup fasilitas hotel resort ini. Jadi kalau misalnya liburan di sini bareng keluarga dijamin bakal seru banget. Swimming poolnya juga ada lebih dari 1. Terus yang tambah kerasa bikin asrinya itu adalah arus aliran sungainya dong. Itu suaranya kedengaran sampai lantai atas. Kalau dilihat-lihat nih, untuk desain interior hotel resort ini ya masih sama ya, standar seperti hotel-hotel pada umumnya, mewah-mewah nuansa zaman dulu karena hotel ini udah berdiri udah lumayan lama, tapi vibe-nya masih nyaman banget. Oke, sekarang kita waktunya keluar kamar buat lihat-lihat ada apa aja fasilitas yang ada di hotel resort ini. Sebenarnya sih fasilitasnya tuh banyak banget. Kita nggak yakin sebenarnya terekam semua ya di video ini, tapi at least semoga sih cukup informatif ya. Kita mulai dari mana nih? Dari playgroundnya dulu kali ya. Playroomnya buat anak-anak ini luas banget sih ya. Sampai anak kita juga seneng banget nih waktu main di sini. Mainannya lengkap, terus ya areanya juga cukup aman ya. Lanjut kita ke gym area. Gym areanya nggak kalah luas. Alat-alat fitnessnya juga ini lumayan lengkap. Dan pencahayaannya di sini bagus banget. Sambil olahraga kita bisa sambil lihat pemandangan keluar. Masih di lantai yang sama, ya ada VR room. Kamu bisa main game sini, semacam game center gitu pakai VR. Dan kayaknya ini pengalaman yang unik plus nggak semua hotel punya ya. Untuk mainnya kamu bisa beli semacam tiket gitu. Belinya nggak jauh dari tempat VR room ini di spa counter ya. Harganya 80 ribuan. Nah, jarak spa counternya ini nggak terlalu jauh dari VR room tadi. Di dalam sini juga ada pintu masuk untuk ke ruang gym ya. Kalau kamu mau sekalian spa juga boleh. Open hour untuk gymnya ini ternyata dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Oh iya, ada layanan spa juga nih buat anak-anak. Lanjut, ternyata emang gak semua spotter video kan ya. Kalau ini adalah salah satu resto yang ada di hotel resort ini. Posisinya ada di lantai paling atas, namanya Terrario Sky Lounge. Tempatnya cukup cozy. Kalau kamu lagi pengen pasta, pizza atau shisha bisa banget datang ke sini. Tuh di luar lagi berembun banget karena lagi hujan. Di sini juga ada outdoor space-nya karena ini baru aja selesai hujan. Jadi iya, kursinya dalam posisi kayak gini. Ini kalau malam kesini ada fire lamp-nya, pagi juga kayaknya seger banget ya kalau kesini. Ada area hijaunya juga nih. Terus di lantai yang sama kamu juga bisa menemukan tempat biliar dan ada area private dining juga di sebelah situ. Nah, kalau ini adalah area resto yang berbeda di lantai yang beda juga ya. Ini deket banget sama lobby tuh. Dari sini kelihatan jelas lobby di bawah sana. Nama restonya ini adalah Veranda kalau nggak salah, karena ini video udah lumayan lama banget ya, dari bulan Januari. Untuk menunya ini cukup beragam, harganya juga ya di atas 70 ribuan sih ya kebanyakan. Dilihat dari menunya ada yang 100 ribuan juga ya. Ini cocok banget kalau misalnya kamu lagi pengen makanan yang berat gitu ya, yang makanan Indo gitu ya, di sini banyak banget nih. Oke, sekarang waktunya kita lihat bagian luar dari hotel resortnya. Ini jujur, kita nggak nyangka ternyata bagian resortnya ini cukup luas ya, sampai menyeberangi sungainya. Suaranya ini aslinya kalau kedengaran itu suara air sungainya bener-bener asri ya, bikin relax gitu loh, bikin keinget suasana di pedesaan yang masih alami gitu kan. Ini anginnya lagi kenceng banget by the way, payungnya sampai kelipet gitu.
Kalau yang ini sebenarnya sejenis cafe ya, cuman kita lupa ini cafe apa, dan waktu kita kesini lagi tutup kayaknya nih. Coba kita lihat sebelah sana. Nah, ada info nama kafenya. Nama kafenya adalah Teras Cafe. Tuh beberapa menunya ya, harganya 50 ribuan. Namanya hotel resort yang family oriented, udah pasti di luarnya juga punya playground. Terus selain itu juga ada beberapa fasilitas lainnya kayak Flying Fox. Nah, ini jalur Flying Foxnya kalau nggak salah melewati aliran sungai ke sebelah sana. Untuk Flying Foxnya sayang banget waktu itu lagi hujan, habis hujan, jadi nggak bisa deh, ini juga nggak ada yang jaga ini di sini. Maybe next time deh kalau kita kesini lagi wajib nyobain Flying Foxnya. Masih bagian luar resortnya tuh ada persawahan, terus ini juga apa namanya ya, bisa dipakai buat outbound ya, kayak mini outbound gitu tuh. Dan ini kita jalannya menyusuri kayak mirip-mirip apa ya, hutan bukit gitu loh, pokoknya seru sih. Nah, kayaknya yang namanya resort kurang lengkap ya kalau nggak ada aneka satwanya. Di sini ada aneka satwa, salah satunya rabbit house ini, dan kita bisa ngasih makan. Nggak cuma rabbit aja, di sini juga ada rusa. Tanahnya basah banget, jadi agak licin ini kalau buat anak-anak ya. Tapi it's okay sih, masih aman. Di sebelah sini kita juga bisa menemukan angsa. Ini angsa atau bebek ya? Ya itulah. Yang pasti anak-anak pasti seneng sih liatnya. Sekarang kita beralih ke bagian ujung building hotel resortnya. Di sini ada penyewaan ATV buat dewasa ya. Terus di bagian ujung building hotel resortnya juga di bagian dalam kamu bisa menemukan penyewaan sepeda. Nggak lupa dan harus ada masjid juga di dalam buildingnya. Masjid atau musola ya. Ya pokoknya lengkap banget ya di sini. Nggak usah takut nyasar, biarpun hotel resortnya terdiri dari beberapa building, karena udah ada keterangan nih di tiap liftnya. Tuh kan liftnya bagus banget, ini langsung menghadap ke area persawahan yang hijau. Itu kita bisa turun ke sawahnya ya kalau mau. Nah, kita hampir sampai di penghujung video. Setelah check out, kita beli slice cake di lounge-nya. Tuh pemandangannya bagus banget kan, area hijau di sebelah sana. Ini karena habis hujan jadi kelihatan berembun nih di luar nih. Anginnya kenceng banget by the way, makanya waktu itu kita nggak pilih buat duduk di luar. Itu dia video dari kita, terima kasih sudah menonton. Oh iya, untuk parkir mobilnya kita lupa mention, itu lokasinya atau tempatnya ada di pinggiran sungai gitu, tapi tetap aman. Selain itu ada beberapa spot parkir yang lain juga kok, nanti diarahkan sama petugas hotelnya kalau kamu bingung. Kalau yang ini resto bebek tepi sawah, salah satu resto yang cukup terkenal juga ya. Kalau staycation di hotel ini, kamu juga bisa sekalian mampir ke situ. Oke, sampai di sini video dari kita, semoga informatif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat subscribe Adivita Story supaya kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. See ya.